Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Ilma dari kelas 11 Perhotelan 2. Pertama, mari kita bahas kedatangan Jepang atau yang disebut sebagai saudara tua ke Indonesia. Jepang dalam ke Asia dalam rangka membangun kekaisaran di Asia Timur Raya dimulai dengan penghormatan Pearl Harbor di Hawaii. Serangan ini menjadi awal dari keberhasilan Jepang di Perang Pasifik, termasuk dalam menguasai wilayah Asia Tenggara. Setelah beberapa kemenangan, Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda pada 8 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat, dan itu Jepang mulai menduduki Indonesia. Awalnya rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan antusias karena menganggap Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Jepang juga menjalankan propaganda seperti memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyebarkan semangat kebangsaan. Namun, tujuan Jepang sebenarnya adalah untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Demi kepentingan perang, Jepang menerapkan kultur pasisme, memobilisasi rakyat, memberi pelatihan militer, serta melakukan perubahan besar di bidang sosial dan juga ekonomi. Untuk menarik simpati Jepang juga mengizinkan untuk Islam pergi haji, membentuk organisasi keagamaan, dan bahkan memberikan beasiswa serta pengajaran bahasa Jepang. Tapi pada akhirnya semua itu hanya strategi Jepang untuk mendapatkan pendukungan rakyat Indonesia demi kepentingan untuk mereka. Kemenangan Jepang atas Belanda awalnya disambut positif. Rakyat melihat Jepang sebagai saudara tua dari Asia yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Barat. Tapi ternyata Jepang mempunyai niat menjajah. Strategi awal Jepang untuk menguasai Indonesia adalah propaganda. Mereka menempatkan agen di pasar, membangun toko-toko, memberikan beasiswa, dan bahkan berangkatkan umat Islam naik haji. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat secara umum. Kebijakan utama Jepang adalah menghapus pengaruh Barat dan memobilisasikan rakyat demi kepentingan perang mereka. Untuk mengatur wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah militer yang pertama adalah Sumatera, kedua Jawa dan Madura, ketiga wilayah timur seperti Kalimantan dan juga Sulawesi. Di bidang politik, organisasi-organisasi politik dibekukan kecuali MIAI. Jepang memanfaatkan tokoh-tokoh Islam untuk mendapatkan dukungan. Lalu pada Agustus 1942, Jepang mengubah sistem pemerintahan daerah, membagi Jawa dan Madura ke dalam beberapa wilayah administratif. Mereka juga mengangkat tokoh nasional ke posisi penting, dan juga pada 1943 gerakan 3A diganti menjadi Putera sebagai posisi propaganda Jepang. Jepang mendirikan organisasi seperti PETA untuk melatih pemuda dan juga mempersiapkan janji kemerdekaan walau hanya simbol. Awalnya rakyat bersimpati karena dijanjikan kemerdekaan, tapi ternyata Jepang justru mengeksploitasi ekonomi mereka dan memaksa rakyat bekerja demi kepentingan perang. Yang paling menyakitkan adalah kebijakan Romusa atau kerja paksa. Romusa membangun infrastruktur militer. Banyak yang meninggal dan tidak kembali. Perempuan juga dijanjikan kerja aman, tapi malah dijadikan wanita penghibur. Secara budaya Jepang memaksa rakyat hormat
ke dewa matahari dan juga menyanyikan lagu Jepang yang bertentangan dengan agama dan tradisi lokal. Akibat semua ini, rakyat menjadi menderita. Di sisi lain muncul semangat perlawanan dan nasionalisme yang jadi awal kebangkitan menuju kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.